Bersama dengan pasangannya Nesti Stella Iriani Pedai, Abbas Hamid berhasil mengunci medali emas di nomor speed klasik mix cabang olahraga panjat tebing yang digelar di venue short climbing Mimika. Keduanya menjadi atlet peraih emas pertama untuk olahraga panjat tebing kontingen Papua. Mereka meraih medali emas dengan memperoleh poin 34,58, diikuti oleh pasangan Jawa Timur dan DKI Jakarta di posisi kedua dan ketiga. Abbas Hamid lahir di Jayapura tanggal 8 Juli 1999 dari pasangan Hamid dan W.A. Rajiba. Ia mulai menyukai olahraga menantang ini sejak masih berstatus pelajar, dan tahun 2019 adalah kali pertama ia mengikuti kejuaraan yang digelar oleh salah satu brand Indonesia. Abbas memiliki cita-cita menjadi seorang anggota polisi dan bermimpi menjadi atlet level internasional. Oleh karena itu ia terus memompa semangatnya untuk terus berlatih dan berprestasi di event-event selanjutnya. Ia juga berharap ke depan anak-anak Papua bisa termotivasi untuk mengasah bakat dan kemampuan di bidang olahraga sehingga ke depan bisa membanggakan Papua di mata dunia dengan prestasi. Salam olahraga, kami dari bidang humas dan media kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan kembali hadir bersama kami atlet peraih emas cabang panjat tebing kategori speed mix, dan hadir Abbas Hamid. Apa kabar Abbas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung berbincang singkat aja ya. Nah, Abbas ini kan sebagai atlet peraih emas di cabang panjat tebing kategori speed mix, dan perasaan Abbas sendiri ya setelah mendapat medali emas ini otomatis mengharumkan dan membanggakan nama Papua. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya. Saya merasa sangat senang dan juga merasa bangga bisa mengharumkan nama Papua di dalam cabur panjat tebing. Oke. Nah, selain daripada itu tidak mudah meraih prestasi setinggi ini, gitu Ya, kan? ya. Nah, bagaimana perjuangan selama latihan dan berapa lama latihan untuk persiapan PON? Kalau latihan kita selama 2 tahun. Selama 2 tahun, karena Ya, sempat tertunda karena gitu ya? sempat tertunda. Iya. Dan perjuangan dari latihan-latihan yang Abbas rasain? Kalau perjuangan sih ada pahit manisnya, sama suka duka yang kita jalani saat latihan. Oke. Nah, selain daripada itu, selain perjuangan, pasti ada latihan yang paling terberat menurut Abbas sendiri. Paling terberat itu waktu pas masuk latihan persiapan. Nah itu yang paling berat ya. paling berat. Tetapi dengan melewati itu bisa berprestasi meraih emas, sangat luar biasa. Ya. Selain itu, yang menjadi motivasi dan inspirasi daripada Abbas sendiri sebagai atlet panjat tebing? Motivasi. Iya. Motivasi saya mau membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Ya. Selain daripada itu, untuk sendiri yang menginspirasi sampai Abbas bisa memutuskan menjadi atlet panjat tebing. Yang menginspirasi saya itu waktu itu ada satu orang juara dunia 2014. Nah itu dari situ saya berpikir, wah saya pasti akan jadi kayak begini kalau saya latihan sungguh-sungguh. Itu yang menjadi inspirasi ya. Akhirnya tercapai. Ya. Abbas sejak kapan sih mulai berlatih cabur ini? Abbas bisa membagikan kami alasan sampai memutuskan menjadi atlet panjat tebing. Kalau saya waktu itu latihan dari 2017, tapi itu belum maksimal. Pas masuk tes 2019, dari 2019 itu sudah mulai aktif latihannya sampai 2021. Iya. Terus selain daripada latihan-latihan itu, Abbas memutuskan menjadi atlet panjat tebing, memilih panjat tebing. Ya, itu ceritanya itu saya diajak sama saudara saya. Iya.
tiba waktu itu saya juga kayak bagaimana? Rasanya tertarik ingin mencoba kan? Tertarik ingin mencoba. Tapi lama kelamaan sudah menjadi hobi. Tiba-tiba menjadi hobi dan ditekuni sampai sekarang. Akhirnya hobi yang memberikan hasil prestasi Ya. gitu ya. Selain daripada untuk ini latihan-latihan turnamen Abbas yang pertama kali di mana, terus meraih prestasi apa? Turnamen pertama saya itu di Bandung, Eiger. Itu yang pertama ya? Ya, pertama. Itu dapat prestasi. Waktu itu belum, Tahun berapa di Bandung itu? 2019. 2019. Iya. Tapi intinya itu menjadi pengalaman luar biasa gitu ya. Pengalaman buat saya. Terus Abbas kan selain daripada Bandung, selain daripada di Papua ini pasti banyak beberapa turnamen yang sudah sudah dilombakan. Kira-kira yang paling berkesan turnamen di mana? Yang paling berkesan buat saya itu di PON. Di PON Iya, sekarang ini. iya. Karena kebetulan di tanah, Di tanah kelahiran sendiri. sendiri. Jadi saya merasa bangga. Apalagi saya kan bisa mengharumkan nama Papua dengan mendapatkan medali emas. Perasaan Abbas sesaat sebelum pertandingan. Oh, itu sangat Nervous deg-degan. ya? Nervousnya juga ada. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya dan tetap fokus. Oke, akhirnya tercapai Ya. ya. Terus pernahkah Abbas bermimpi mendapatkan emas di Papua ini? Atau sudah menjadi mau target bahwa saya pasti dapat emas? Kalau bermimpi sih ya, Pasti ya? pasti, sangat. Hmm, Karena target juga. iya, Ya, ini juga sudah menjadi target buat saya. akhirnya mimpi dan target tercapai. Ya, Iya. Kebetulan Abbas sendiri lahir dan sekolah di Papua terus ya, di Iya. Jayapura ini ya. Iya. Luar biasa. Terus dukungan keluarga untuk Abbas sendiri? kalau dukungan keluarga sempat mau berhenti gitu. Maksudnya tidak Dari orang diizinkan. tua? Ya, tidak diizinkan. Tapi saya meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya pasti bisa melewati ini. Akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab. Jadi bagaimana respon orang tua Abbas setelah mendapat medali emas? Sangat bangga dan juga terharu. Iya. Tidak Pastinya. disangka-sangka begitu. Iya, benar. Pastinya ya. Ya, Abbas sendiri kan termasuk atlet muda, yaitu 22 tahun. Ya. Nah, selain daripada itu adalah pasti teman-teman Abbas ada yang masih bergaul atau di saat mengisi waktu senggangnya atau weekend pasti kan ya setidaknya berkumpul bersama teman-teman ngobrol-ngobrol. Nah, selain itu Abbas itu kan sebagai atlet pastinya sangat terbatas waktunya, Ya. baik itu untuk mengisi hari-hari untuk kompetisi ini sendiri, terus diasramakan, berlatih terus. Nah, kira-kira perasaan Abbas atau ada nggak kira-kira, aduh kenapa sih saya nggak bisa bersosialisasi bersama teman-teman karena terbatas waktu? kalau itu ada rasa kayak ingin berkumpul sama teman-teman gitu, ada. Cuman di satu sisi saya juga berpikir ini adalah tanggung jawab saya dan tugas saya sebagai atlet. Mau tidak mau harus ikut. Berarti sudah menjadi pilihan gitu Ya, ya, dan menjadi konsisten di sebagai atlet panjat tebing ini. Ya, Abbas ini kan ada kalung emas. Ya. Ini kira-kira Abbas dipersembahkan untuk siapa medali emas ini? ya medali ini saya persembahkan terutama buat Papua Iya. dan juga orang tua saya dan juga teman-teman serta saudara-saudara yang sudah mendukung saya dari bawah sampai mendapatkan hasil yang sampai sekarang. Amin. Selain daripada medali emas ini pastinya ada bonus. Ya. Nah, kira-kira untuk Abbas sendiri dipersembahkan kepada siapa bonus ini? Kalau untuk saya buat kedua orang tua saya. Kedua orang tua. Ya, Memang sudah diniatkan ya. iya sudah. Semoga berkah. Amin. Dan harapan, rencana Abbas sendiri untuk ke depan. Ya harapan saya hanya ingin
ada wall di Papua. Biar kita latihannya tidak keluar lagi Jadi dari Papua. sarana latihan ya, biar lebih sarana di latihannya media. di sini. Jadi selain daripada itu harapannya untuk sarana latihan untuk memfasilitasi atlet-atlet panjat tebing. Ya, Abbas ini kan sebagai generasi muda Papua yang sudah berprestasi meraih medali emas cabur panjat tebing kategori speed mix. ya. Nah, Abbas bisa memberikan motivasi atau semangat untuk teman-teman Papua atau teman-teman di Papua generasi muda bagaimana bisa menjadi pemuda berprestasi dan mengharumkan nama Papua. Silahkan. Ya, terima kasih. Kalau untuk semangat, ya pasti semangat. Motivasinya adalah jangan pernah takut akan kegagalan karena itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Oke, terima kasih Abbas sudah hadir bersama kami menyempatkan waktu. Demikian perbincangan singkat kami bersama atlet peraih medali emas cabur panjat tebing kategori speed mix yaitu Abbas Hamid, dan kami akan melanjutkan kembali perbincangan bersama manajer tim dan pelatih. Salam olahraga. Dan telah hadir bersama kami Mas Hadi Saputro sebagai tim route setter panjat tebing. Mas Hadi, dalam proses pelatihan dari para atlet, bagaimana menghadapi PON 20 ini? Untuk proses latihannya sendiri sih bisa dibilang di awal-awal cukup sulit ya, karena kita harus gonta-ganti media. Iya. Begitupun juga yang dialami sama tim saya. Jadi bagi yang belum tahu, untuk masyarakat umum yang belum tahu, tim route setter itu kita bekerja yang setting jalur buat mereka yang mau latihan, khususnya di di kategori lead sama boulder. Iya. Kalau untuk kategori speed, kecepatan, itu memang jalurnya sudah pasti itu. Sampai di event internasional pun nggak berubah. Tata letak pegangannya itu nggak berubah. Kalau di nomor lead sama boulder, kita harus setiap hari itu setting, pindah jalur, pindah lagi gerakannya, seperti itu. Dan alhamdulillah ketika kita 2 bulan pindah di venue Timika, latihan bisa lebih kondusif karena kita selain disediakan tempat latihan yang bagus, kita juga bisa fokus latihannya. Artinya sudah lebih ada kenyamanan untuk para atlet gitu ya Mas. Dan seperti tadi diutarain oleh Mas Hadi sendiri, pastinya ada strategi yang dilakukan untuk baik itu pelatih, baik itu tim dari Mas Hadi sendiri untuk menghadapi lawan-lawan di turnamen PON 20 ini. Ya, saya mewakili pelatih, ya kita sering koordinasi untuk nomor-nomor apa saja yang kita fokuskan untuk bisa meraih medali emas. Jadi memang kita dari tim pelatih itu fokus di nomor itu, di lead mix, speed mix, sama lead perorangan putra. Sama kemudian yang mungkin bisa dibilang lepas itu speed bergu putra, speed tim putra. Speed putra Ya, ya. yang potensial medali lah. Mungkin bukan emas tapi potensial medali kemarin. Iya. Nah, untuk nomor-nomor yang kita mungkin lemah, jadi kita nggak ngejar di situ. Itu aja strategi. Itu strategi seperti itu ya. Jadi strategi di latihan juga kita memang genjot di nomor itu. Selain daripada strategi yang kita sudah bahas, adalah pastinya ada permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses latihan. Kira-kira apa-apa saja itu, Mas? Apa ya tantangannya sih? Kalau dibilang ya Dalam lumayan menghadapi banyak atlet sih. mungkin ada yang agak gimana, atau mungkin tantangan alam sendiri. Gitu yang ya saya katakan di awal tadi itu kita latihan di awal-awal itu pindah-pindah. Sering bongkar pasang perangkat. Latihannya pertama di mana, Mas, persiapan ini? Latihan Sampai itu tertunda gitu. pertama kali di Karanganyar.
oke. Ya, Jawa Tengah. Itu Kemudian berapa lama itu, Mas? kurang lebih setahun. Nggak salah. Terus kita pindah ke Jakarta. Di Jakarta latihan di kebun jahe, punyanya KONI Jakarta. Cuman 1 bulan terhalang oleh PPKM. Semua sarana latihan di Jakarta ditutup. Akhirnya kita pindah lagi gitu. Iya, ini karena berkendala dengan PPKM ya. Iya. Lagi ini. Tapi intinya tantangan-tantangan itu ya terbayarkan dengan meraihnya 3 medali ya, Mas ya. Iya. Ya, Iya, silakan Mas. kemudian ada juga sih, mungkin kita kan tim Papua ini nggak murni semuanya dari Papua ya. Ya, kita maduin budaya kita, budaya Jawa, ada yang budaya Bugis. Itu ya lumayan sih. Saling berkolaborasi lah ya. Saling berkolaborasi. Yang menjadi karakteristik dan kekuatan dari atlet, khususnya atlet kita di Papua ini dan peraih emas medali ini. Satu yang pasti disiplin. Terus pola Mereka hidupnya. disiplin semua gitu ya. Mereka disiplin. Pola hidupnya teratur, makan teratur, istirahat teratur, dan yang pasti semangat mereka bagus, motivasinya bagus, dan mereka punya keyakinan bahwa mereka bisa menjadi juara. Artinya para atlet kita di panjat tebing ini benar-benar sangat fight gitu ya. Sangat fight. Karena mungkin sudah terbentuk dari alam Papua ya Mas ya. Mungkin itu juga pengaruh. Iya, salah satunya kan. Secara fisik mereka sudah punya. Iya. Karena memang panjat tebing ini sangat membutuhkan energi kuat gitu ya. Namanya juga Betul manjat sekali, ya. ya. Mas Hadi Saputro sebagai tim route setter. Nah, kira-kira dari tim route setter ini apa aja sih Mas yang dilakuin atau job desk-nya apa untuk di panjat tebing ini? Intinya route setter itu menyajikan bidang yang dipanjat itu hampir sesuai dengan yang ada di kompetisi. Intinya itu. Jadi nanti rinciannya kita menyediakan jalur itu mulai dari yang cewek, cowok, susah, sedang, sulit, dan berbagai macam gerakan yang ada di dalamnya. Jadi sebisa mungkin jalur yang kita buat, media yang dipanjat itu variabel gerakannya. Jadi itu bisa memungkinkan si atlet menyimpan memori untuk mengingat gerakan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau di lomba, kalau kita latihannya banyak gerakan, mereka kalau mengingat banyak gerakan di kompetisi pun mereka bisa melakukan hal itu. Harapannya seperti itu. Oke. Artinya dengan meraih 3 medali itu sangat luar biasa dan penuh perjuangan ya Mas ya, dan tantangan. Alhamdulillah bisa meraih itu. Nah, yang terakhir Mas, bagaimana menurut Mas Hadi sendiri untuk potensi ke depan untuk atlet-atlet kita Papua ini di cabur panjat tebing ini? Saya rasa potensinya mereka ini sangat bagus sekali ya. Terutama ada beberapa atlet, 1 putra, 1 putri, itu potensial sekali untuk masuk di pelatnas. Mungkin nggak sekarang, tapi dipoles sedikit lagi, mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka yang saat ini mungkin belum sampai peak performanya mereka. Iya. Karena mereka masih muda, jangka waktunya masih panjang untuk latihan dan berkarir. Saya rasa masih bagus. Masih banyak kesempatan gitu ya. Abbas masih usianya 22. Nesti masih berapa? 18. Masih sangat potensial sekali. Dan untuk PON selanjutnya harapannya mereka prestasinya lebih bagus dari PON sekarang. Amin. Demikian perbincangan singkat kami dengan Mas Hadi Saputro sebagai tim route setter cabur panjat tebing PON 20 tahun 2021 di Papua. Selanjutnya kami akan berjumpa kembali di program Papua Menuju Jejak Prestasi di episode selanjutnya dengan atlet-atlet berprestasi lainnya.
Salam olahraga, torang bisa, Papua juara.